Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak kita bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Arab. Naltaqi marrah bi darsil lughah al-arabiyyah ma'i. Wa kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Asa an nakuna fi halati shihhah wal afiyah. Fil liqa al-madhi, di pertemuan sebelumnya, qad darasna maharata al-qiraah wal kitabah. Kita udah belajar kompetensi atau keterampilan membaca dan menulis. Wa hadzal yaum sanastamir darsana fi maharatil qawaid, dan hari ini kita lanjutkan pelajaran pada keterampilan tata bahasa. Wa darsunal yaum, dan pelajaran kita hari ini adalah al-af'al al-khamsah wa i'rabuha. Al-af'alu al-khamsatu wa i'rabuha. Af'alul khamsah dan i'rabnya. Apa saja yang termasuk af'al khamsah itu? Baik, kita cek di slide berikutnya. Jadi ayuhat talabah, kama arafna annal af'al thalatha, seperti kita ketahui bahwa fi'il ada 3. Fi'lul madhi wa fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Wa hadzal yaum sanadrus al-fi'la al-mudhari', dan hari ini kita fokus belajar tentang fi'il mudhari'. Kama arafna fi dars al-madhi, di kita ketahui pelajaran sebelumnya, di level-level sebelumnya, bahwa fi'il mudhari adalah bentuk kedua dari tasrif. Maksud saya, seperti contoh kataba yaktubu. Kataba menjadi fi'il madhi, maka yaktubu menjadi fi'il mudhari. Dia ada di bentuk kedua dalam tasrifan gitu ya. Nah, yaktubu menjadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang didahului huruf alif, nun, ya, ta, atau kalau disingkat menjadi anita. Nah, kata yaktubu kalau kita awali dengan alif menjadi aktubu, diawali dengan huruf nun menjadi naktubu. Jika diawali dengan huruf ya maka menjadi yaktubu. Kalau diawali dengan huruf ta menjadi taktubu. Itu ya fi'il mudhari, bentuknya 4. Nah, untuk kali ini al-af'al al-khamsah, maka ia adalah hiya kullu mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasalat bihi, yang bertemu alifu itsnaini, alif musanna, aw wawu jama'atin atau wawu jama'ah, aw ya'u mukhatabah atau ya mukhatabah. Nah, yang termasuk alif itsnaini adalah dhamir huma antuma. Yang termasuk wawu jamaah adalah dhamir hum dan antum. Yang termasuk ya mukhatabah adalah dhamir anti. Saya ulang. Jadi, af'alul khamsah adalah 5 bagian dalam fi'il mudhari gitu ya. 5 bagian dalam fi'il mudhari dinamakan af'alul khamsah. Setiap fi'il mudhari', perhatikan, jadi tidak semuanya yang hanya masuk kepada dhamir tertentu. Setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif musanna, wawu jama' dan ya mukhatabah. Dhamir yang termasuk alif musanna adalah huma antuma. Yang termasuk wawu jama' adalah hum antum, dan yang termasuk ya mukhatabah adalah anti. Tayyib ya talabah, ba'da an arafna ta'rifa af'alul khamsah. Setelah kita mengetahui pengertian dari af'alul khamsah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kalau tadi adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif itsnain, maka saya memberikan simbol alif di situ. Dari kata yadhhabani, tadhhabani, maka dua-duanya termasuk contoh af'alul khamsah. Tandanya apa? Ada alif ya, setelah ba itu ada alif.
setelah ba'da alif, maka dia termasuk kategori yang fi'il mudhari bertemu dengan apa? Alif itsnain. Contoh yang kedua, ada kata yadhhabuna tadhhabuna. Dia termasuk contoh af'alul khamsah, simbolnya apa? Di situ ada wawu sukun. Yadhhabuna, setelah bu ada wawu sukun, maka dia termasuk kategori apa? Af'alul khamsah. Nah, saya memberikan simbol ada wawu, cuman abaikan titik tiganya ya, karena nggak menemukan gambar yang sesuai. Terus yang ketiga, tadhhabina. Di situ adalah masuk kategori pengertian fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya mukhatabah. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya mukhatabah, maka bi itu ada ya setelahnya, ya sukun sebagai tanda apa? Ya mukhatabah. Atau kalau kita simpulkan atau gabungkan dalam bentuk dhamir, maka yadhhabani tadhhabani masuk dhamir apa? Huma dan antuma. Yadhhabuna tadhhabuna masuk dhamir apa? Dhamir hum dan antum. Tadhhabina masuk dhamir apa? Masuk dhamir anti. Nah, gitu ya. Ini contoh ketika af'alul khamsah masih asli, masih murni, belum masuk ke dalam raf'at, belum masuk ke dalam i'rabnya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana af'alul khamsah ketika rafa', ketika nasab, ketika jazm, hakadha. Tayyib ya talabah, wal an nastamir ila i'rabi af'alil khamsah. Sekarang kita lanjutkan ke i'rabnya af'alul khamsah. Di sini ada 3 ya. Jadi af'alul khamsah bisa dibaca rafa', bisa dibaca nasab, bisa dibaca jazm gitu ya. Terus tandanya bagaimana? Nah, yang pertama, kalau rafa' tandanya dengan thubutun nun, menetapkan nun. Saya ulang, kalau rafa tandanya dengan apa? Thubutun nun atau menetapkan nun. Perhatikan contoh di bawahnya, huma yadhhabani, nunnya masih ada ya. Antuma tadhhabani, nunnya masih ada. Hum yadhhabuna, nunnya masih ada. Antum tadhhabuna dengan thubutun nun masih ada. Anti tadhhabina, nunnya masih ada. Tadhhabina, itu jika rafa'. Kalau dalam bentuk sebuah kalimat, huma kita ganti menjadi 2 siswa. Apa bahasa Arabnya 2 siswa? At-talibani. Maka jika dibuat dalam contoh sebuah kalimat sempurna, at-talibani yadhhabani ilal madrasah, 2 siswa itu pergi ke sekolah. Itu kalau dalam sebuah contoh kalimat yang sempurna. Baik, jadi i'rab af'alul khamsah yang pertama adalah rafa' dengan apa tandanya? Dengan thubutun nun atau menetapkan nun. Yang kedua, i'rab yang kedua adalah dengan dibaca apa? Nasab. Tandanya apa? Hadzfun nun atau membuang huruf nun. Perhatikan contoh di bawah. Huma lan yadhhaba, nunnya hilang ya. Tetapi memang harus memasukkan tanda apa? Tanda awamilun nasbi, tanda-tanda yang huruf nasab gitu ya. Ada lan, an, idzan, kai. Ustazah contoh pakai lan saja di sini. Nah, untuk selebihnya bisa searching gitu ya. Apa sih awamilun nasbi itu? Nah, gitu. Di sini huma lan yadhhaba, nunnya hilang. Kenapa hilang? Karena ada lan. Maka yadhhaba dibaca apa? Dibaca nasab. Tandanya dengan apa? Membuang nun. Antuma lan tadhhaba, nunnya hilang. Hum lan yadhhabu, nunnya hilang. Antum lan tadhhabu sampai anti lan tadhhabi, gitu ya, nunnya hilang. Terus yang ketiga, i'rab yang ketiga adalah af'alul khamsah dibaca jazm. Tandanya dengan apa? Hadzfun nun, membuang huruf nun. Contoh di sini, huma lam yadhhaba, sama, nunnya hilang semua. Tapi ustazah menggunakan apa? Lam. Jadi
adawatul jazmi, huruf-huruf yang menjazmkan sebuah fi'il itu diantara adalah lam. Nanti detailnya anak-anak bisa searching sendiri di internet apa saja yang termasuk adawatul jazmi atau adawatun nasbi. Jadi sebuah kalimat akan berubah jika diawali dengan adawatun nasbi seperti lan, an, idzan, kai, atau adawatul jazmi seperti lam, kemudian in, dan lain sebagainya. Jadi saya ulang kesimpulannya, af'alul khamsah bisa dibaca rafa dengan apa tandanya? Thubutun nun, adanya nun. Kalau dalam sebuah contoh nunnya masih ada maka dia rafa. Kedua, dengan nasab, tandanya dengan apa? Hadzfun nun, membuang nun. Nunnya hilang. Jadi ketika diawali dengan adawatun nasbi, maka fi'il mudhari tadi dibaca apa? Nasab. Tandanya dengan apa? Hilangnya huruf nun. Depannya ada lan gitu ya. Terus yang ketiga dibaca jazm dengan apa tandanya? Hadzfun nun, membuang nun gitu ya. Tapi sebelumnya ada huruf lam. Jadi kalau depannya huruf lam dia dibaca nasab, tandanya menghilangkan nun. Kalau sebelumnya ada huruf lam dia dibaca jazm, tandanya dengan apa? Membuang nun. Untuk lebih dalam anak-anak silakan searching gitu ya, silakan searching di internet adawatun nasbi itu apa saja, adawatul jazmi itu apa saja. Tetapi sebenarnya kita udah mempelajari ini di kelas 11. Hakadha, semoga bisa dipahami. Dan jika ada yang belum paham, silakan bertanya ke saya via Jabri. Hakadha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.